Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan membahas sebuah video yang mana Buya Arazi terbaru menanggapi nasab Habib ini ya. Mohon disimak sampai akhir. Dan nanti ada Kiai Haji Marzuki ya, yang mana semprot orang yang membelokkan sejarah ya. Oke, sebelum ke videonya, semoga bapak-bapak, ibu-ibu sehat selalu. Dan jangan lupa di like dan di subscribe ya. Semoga channel ini makin nyebar ya. Amin. Oke, tanpa banyak bicara, kita ke videonya ya bapak-bapak, ibu-ibu. Adalah atas itu lagi terkait dengan pembelokan sejarah. Itu kan ada Habib Hashim yang mengatakan bahwa berdirinya NU adalah atas restu Habib Hashim dan Syekhuna Khalil Bangkalan. Bagaimana Romo Yai? Laki-laki kami tahunya juga dari medsos. Kalaupun ada tulisan ini pengurus NU pertama, mustasarnya ini bla 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 bla, satu pun nggak ada orang Yaman misalnya, kami juga tahunya dari medsos bahwa pemalsuan itu memang benar-benar terjadi. Ya. Kami mohon poro-poro yang punya kewenangan untuk melakukan penindakan, dalam hal ini pemerintah, aparat, benar-benar menindak siapapun yang juga di NU-nya tentu, menindak siapapun yang berupaya memalsukan sejarah, baik sejarah NU, sejarah Muhammadiyah, sejarah negara ini. Jangan sampai ini dipalsu lalu menjadi diklaim milik orang lain. Kasihan anak cucu kita ketika akan melakukan apa-apa, mereka nanti bilang, ini duduk gunamu ini gunaku ya. Mohon yang punya kewenangan untuk menindak segera. Dan bagian dari Perpustakaan Nasional dengan timnya mohon segera melakukan verifikasi validasi tentang sejarah nasional, tentu termasuk di dalamnya sejarah NU, Muhammadiyah dan yang lain-lain. Lihat Nabi SAW jalur Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain, mau Jailani, mau Ba'alawi, kita cinta kepada semua mereka. Pegang itu ya. Oh gimana kalau itu nggak benar? Oh itu penelitian si Fulan, Kiai Fulan. Dia bertanggung jawab dengan penelitiannya. Dan perlu diingat, di dunia kampus, saya masih ngajar di kampus, hasil penelitian kita nggak boleh paksa ke orang. Kita punya penelitian, hasilnya nggak boleh dipaksain. Misalnya nih, saya meneliti, ternyata anjit saya zuriat Nabi Adam. Kamu zuriat Nabi nggak? Nabi Adam, bukan zuriat iblis kan? Ya, Nabi A. Tapi kalau itu semua masuk, Nabi Nuh juga masuk. Tapi zuriat Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau? Kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Hadis Abu Nuaim, hadisnya Hasan. Semua nasab akan rungkat, akan punah, kecuali nasab aku. Dan salah satu dosa besar adalah ayyadda'iya rajul, ya, ayyun sibar rajul ila ghairi abih. Nih perhatiin ya, dosa besar salah satunya apa? Orang menasabkan dirinya bukan ke bapaknya. Oleh karena itu, karena yang sekarang mengaku mau zuriat Jailani, mau zuriat Ba'alawi, itu ulama-ulama besar, mereka paling jauh dari apa? Dosa besar ini. Oleh karena itu kita husnuzon dengan mereka. Kita nggak mau tengkar ya, mau kiai siapa yang meneliti nasab nggak benar siapa? Kiai Imad, mau Gus Rumel, kita hormati mereka sebagai peneliti. Kalau mereka maksa, itu nggak belok ya. Baik, kita doakan negeri ini tambah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh-jauhi bertengkar masalah nasab ya. Kita cinta semua mereka.
Saya meyakini kiai-kiai senior Jawa itu zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk apalagi yang jalur Sa'adah Alawi, termasuk Said Ibrahim jalur Saidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Meskipun di Indonesia nggak banyak zuriatnya, tapi mursyid tarekat Qadiriyah banyak di sini. Kalau tawasulan salah satunya ke siapa? Ila ruhi Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Kita udah biasa. Dan beliau jalur Sayyidina Hasan, ibunya Husaini. Campur. Dan kabar gembiranya apa ini yang kita sampaikan di banyak tempat. Imam akhir zaman, kata Nabi SAW, Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Al-Mahdi dariku. Kalau Nabi titik di situ, maka ulama bisa jadi Mahdi. Tapi Nabi nggak titik di situ pakai koma. Al-Mahdi minni min waladi Fatimah, dikhususkan dari zuriat Sayyidatina Fatimah. Maka fitnah akhir zaman salah satunya adalah fitnah nasab. Maka saya berpesan kepada diri sendiri dan siapapun yang berbicara nasab. Kalau bicaralah keilmuan. Ilmu itu di kolbu, bukan hanya di sini. Kalau ilmu di kolbu, pasti dia tidak benci-benci. Pasti dia tidak sombong. Pasti orang kalau berbeda pendapat tidak bertengkar. Semoga Allah rahmati kita yang hadir. Allah beri cahaya kolbu kita semua. Amin. Allah tambahkan cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Zuriat Rasulullah SAW. Dan pewaris ilmu Rasulullah SAW. Amin. Semoga kalau umur panjang, Allah jadikan kita orang yang mengikuti pewaris mutlaknya Sayyidina Al-Imam Al-Mahdi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala haidina likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Wabarakatuh, ingin menanggapi Kiai Imaduddin dan Ye Hanif Al-Atos atas ketidaksiapannya Kiai Imaduddin di RA. Ya. Saya sih sebenarnya tidak sepakat dengan alasan yang dibuat oleh Kiai Imaduddin. Kenapa? Karena sebelum undangan ini beliau menyampaikan walau aftal muftun. Mestinya itu yang dijadikan sandaran Kiai Imaduddin untuk tidak hadir ke RA, bukan malah pindah ke Wali Songo. Kalau dia bersedia di UIN Wali Songo, berarti beliau Kiai Imaduddin tidak konsisten dengan statementnya walau aftal muftun. Mestinya Kiai Imaduddin itu yang dipakai alasan untuk tidak hadir di RA itu adalah walau aftal muftun, saya sudah selesai gitu. Bagi saya kalian bukan durian Nabi, mestinya begitu. Kemudian yang kedua, saya ingin menanggapi juga kepada Hanif Al-Atos biar berimbang. Hanif menjelaskan kenapa harus di RA, bahwa kata Hanif karena subjek yang menjadi bahan kritikan Kiai Imad adalah RA, jadi harus ke RA. Begini, saya balikin, karena Habib Taufik Assegaf dan beberapa habaib yang lainnya termasuk ada Habib Bahar menyebutkan bahwa tidak usah diladenin. Ajakan RA ini setelah berkali-kali statement Habib Taufik Assegaf nggak usah diladenin. Awalnya ngeladenin dengan nyinyiran Habib Taufik Assegaf. Dan beberapa kiai pun yang membela habaib statementnya kan begitu, nggak usah RA yang ladenin, nggak usah RA. Jadi entah ini siasat atau taktik atau politik atau ya semuanya benar. Kalaulah mau mengundang itu mestinya dari awal-awal. Kok kemarin-kemarin malah yang suruh bertempur bukan RA? Ini kan menggelitik. Sekarang atau jangan-jangan ini permainan karena RA tahu Kiai Imad nggak datang. Analisa ini tidak sembarangan kawan-kawan, karena saya melihat nama Mama Gufron. Lah kelasnya Mama Gufron kok diajak diskusi. Dulu orang RA dalam hal ini adalah Habib Taufik Assegaf yang ketuanya, yang seolah-olah tidak layak RA menanggapi. Faktanya hari ini
Ya, jadi saya tidak saya memandang ini cuma dagelan gitu loh. Assalamualaikum Habib. Ya dong, Waalaikumsalam. Boleh nanya Habib? Boleh apa? Capek anak. Nanya ini Habib tentang perkara sekarang nih, tentang apa perbedaan Sayyid, Syarif sama Habib. Gimana menurut antum Habib? Bedanya apa? Bedanya Habib, Sayyid sama Syarif. Jadi Hafidhur Rasul atau Dzurriyyatur Rasul atau Itratur Rasul, para anak cucu Rasulullah SAW ini Habib, Sayyid, Syarif itu sama. Semuanya ini adalah gelar yang disandingkan kepada dzurriyyah Rasulullah. Cuma bedanya, kalau Habib itu biasanya dzurriyyah Rasulullah yang alim. Dzurriyyah Rasulullah yang alim atau yang berdakwah itu disebut Habib gitu. Nah, adapun dzurriyyah Rasul yang enggak berdakwah, yang enggak berdakwah, ini di Indonesia ya, adat di Indonesia atau uruf ya, yang di Indonesia tentang dzurriyyah Rasul tadi. Jadi kalau di Indonesia tuh dzurriyyah Rasul yang alim itu pasti dipanggil Habib. Yang biasa saja kayak mau yang kerja yang kerja kan ada yang jadi artis juga nggak dipanggil Habib kok. Kayak Ahmad Albar itu kan, Albar itu fam dari Ba'alawi. Kayak Ahmad Albar, terus Husain Al-Attos, kan mereka nggak dipanggil Habib enggak. Padahal mereka dzurriyyah Rasulullah. Tuh. Kalau Sayyid biasanya itu buat yang masih muda-muda, karena biasanya panggil Sayyid Tal, Sayyid sini, gitu. Atau apa namanya, kalau di Jawa tuh sini. Terus kalau di Palembang dipanggil Ayib, sini Ayib, sini Ayib. Terus kalau di daerah Mandar dipanggil Saye, itu Sayyid. Nah, adapun Syarif sama, itu juga gelar dzurriyyah Rasulullah SAW. Cuma kebanyakan kalau Syarif itu di Indonesia dipakai untuk para dzurriyyah Rasul yang menjadi raja atau menjadi sultan. Contoh, di Kubu ada Sultan Idrus bin Husain Al-Idrus, ya, Habib Sultan Idrus bin Abdurrahman Al-Idrus. Itu raja Kubu. Dipanggilnya apa? Syarif, Asy-Syarif Sultan Idrus bin Abdurrahman Al-Idrus. Itu Kubu. Dua yang mendirikan kota Pontianak, Asy-Syarif Abdurrahman bin Husain Al-Gadri. Asy-Syarif Sultan Abdurrahman bin Husain Al-Gadri. Beliau yang mendirikan keraton Qadariyah di Pontianak. Nah, di Siak Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II.
Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi pendapat dari Buya Arazi yang mana tentang Habib ya, nasab Bani Alawi ya, yang mana beliau menyatakan ya bahwa seharusnya tesis itu tidak boleh memaksakan kepada orang lain ya, cukup dia sendiri, kecuali emang itu udah didiskusikan, udah ketemu titik terangnya ya, baru ya disebarkan ke orang lain. Dan tadi ada Kiai Haji Marzuki dan Maesa Al-Bantani ya, yang mana mengecam keras ya oknum pembelok sejarah. Dan tadi ada Habib Bahar yang mana menyatakan perbedaan Sayyid, Syarif, dan Habib ya. Dan tadi bapak-bapak ibu sudah menyimak, jadi intinya seperti itu ya pendapat Habib Bahar tentang Sayyid, Syarif, sama Habib ya. Oke, bapak-bapak ibu, semoga sehat selalu, semoga kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.